Dan bisa untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai macet horor yang jadi di Jalan Yosudarso dan RE Marta Dinata, kita telah terhubung dengan rekan kami Dilami Aulia. Selamat siang Dilami, bagaimana kondisi saat ini di sana? Silakan dengan informasinya. Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Untuk situasi dari arus lalu lintas di Jalan Yosudarso menuju ke Pelabuhan Tanjung Priuk, ini nampaknya tidak ada kemacetan sama sekali Togi ya. Bahkan kalau kami pantau memang untuk arus lalu lintas masih didominasi oleh truk kontainer, namun tadi kami juga sempat berkoordinasi dengan kepolisian setempat bahwa kemacetan telah terurai sejak tadi kiranya pukul 3 subuh. Dan kalau kita melihat dari arah sebaliknya Togi, yakni dari arah Pelabuhan Tanjung Priuk menuju ke arah Cawang ataupun Cempaka Putih, ini malah terpantau lengang Togi. Dan kalau kita melihat begitu ya, kalau di Jalan Yosudarso ini di hari Jumat dan Kamis lalu ini sempat terjadi penumpukan kendaraan atau macet sepanjang 9 km di mana sejumlah kendaraan baik itu kendaraan pribadi, ambulan dan juga truk kontainer ini harus tertahan mungkin kira-kira selama 3 sampai 4 jam untuk menghadapi kemacetan. Nah, apa sih penyebabnya Togi dan juga pemirsa? Untuk penyebabnya ini karena adanya penambahan volume dari bongkar muat di pelabuhan, yang mana kalau untuk di Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri ini hanya bisa memfasilitasi kiranya 2.500 kontainer. Namun karena tadi adanya penambahan volume bongkar muat ini menjadi sekitar 4.200. Artinya ada peningkatan sebesar 2 kali lipat sehingga terjadi antrian, dan antrian ini menyebabkan penumpukan ataupun penumpukan kendaraan begitu ya, sehingga ini juga imbasnya terjadi di jalan raya begitu Togi dan juga pemirsa. Dan kalau mendengar juga ya begitu ya pernyataan, memang selain itu juga ini karena adanya 3 kapal yang berlabuh di luar jadwal seharusnya, sehingga memang hari Kamis dan Jumat kemarin itu terjadi kemacetan yang cukup panjang di tempat saat ini saya menggambarkan. Namun tadi dari pihak polisian, dari pihak Polres Tanjung Priuk, kemudian dari pihak Pelindo ini juga sudah melakukan kerjasama dan juga penanganan efektif, sehingga memang dipastikan untuk hari ini, siang ini hingga nantinya esok hari pun tidak akan ada lagi kemacetan karena prosesi dari bongkar muat ini telah terselesaikan Togi. Seperti itu. Kembali ke Anda Togi. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas informasinya, melaporkan langsung dari kawasan Tanjung Priok, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya, pemirsa, ribuan wisatawan mulai padati kawasan wisata Puncak di libur panjang akhir pekan. Di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, antrian kendaraan bahkan mengular hingga sepanjang 1 kilometer. Memasuki libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. Hal ini terlihat dari antrian panjang kendaraan mulai terpantau padat oleh kendaraan yang mayoritas plat B asal Jakarta. Jumlah personel kepolisian dari Satlantas Polres Bogor diterjunkan untuk mengamankan kelancaran jalur di wisata Puncak. Untuk mengurai kemacetan, pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan ganjil genap dan one way diberlakukan secara situasional. Dari Bogor, Jawa Barat, ya, sementara itu di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, arus lalu lintas juga terpantau padat pada Sabtu pagi. Titik kepadatan terlihat di Simpang Ledeng, Bandung menuju Lembang. Kepadatan kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dari kawasan Jabodetabek. Polres Cimahi pun memberlakukan sistem satu arah atau one way secara situasional untuk mengurai kepadatan. Dan bisa untuk mengetahui situasi terkini di Simpang Gadok Puncak Bogor, kita telah terhubung dengan rekan kami Salam Rahmat. Selamat siang, Salam. Bagaimana kondisi terkini di sana?
Ya Togi dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat di momen libur panjang akhir pekan saat ini terpantau ramai lancar usai tadi diberlakukan skema rekayasa lalu lintas berupa one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Karena memang tadi terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan, lonjakan peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Karena nyatanya ini Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang akan menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan bersama dengan keluarga ataupun juga dengan kerabat terdekatnya. Kalau dari pantauan kami di lapangan, memang mayoritas kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang dengan plat B asal Jakarta, yang bahkan untuk saat ini juga sudah mulai terlihat kembali kepadatan arus lalu lintasnya. Namun ini kendaraan masih bisa melaju dalam kecepatan kurang lebih 10 sampai 20 km per jam. Dan memang tentu berbeda situasinya, Togi dan juga pemirsa, kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi adanya kepadatan arus lalu lintas yang bahkan kepadatannya sendiri ini mengular hingga sepanjang 1 km. Namun tadi setelah pukul 8 hingga pukul 10, tadi sudah terurai kemacetannya dan saat ini juga sudah mulai tampak kembali kemacetan di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat yang akan melaksanakan perjalanan wisatanya di kawasan wisata Puncak. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi dan juga pemirsa, bahwa rencananya nanti juga dari Satlantas Polres Bogor ini akan kembali melakukan rekayasa lalu lintas berupa one way. Namun ini nanti akan dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta yang akan dimulai kurang lebih pada pukul 1 siang hari nanti, yang diharapkan ini dapat mengurai kepadatan arus lalu lintas yang memang kalau kita ketahui secara bersama bahwa memang libur panjang akhir pekan ini sudah dimulai dari hari kemarin ya. Bahkan dari hari kemarin pun ini sudah banyak masyarakat yang sudah melakukan perjalanan wisatanya di kawasan wisata Puncak. Dan nanti untuk mengurai antrian kendaraan, maka dari itu juga dari pihak Satlantas Polres Bogor ini akan melakukan rekayasa lalu lintas menggunakan one way dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta agar nantinya tidak terjadi penumpukan kendaraan di kawasan wisata Puncak. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi dan juga pemirsa, bahwa rencananya dari Satlantas Polres Bogor ini juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa skema rekayasa lalu lintas lainnya seperti one way dan juga ganjil genap, yang keduanya ini akan diberlakukan secara situasional jika nantinya kepadatan ini sudah menyentuh hingga di pintu keluar gerbang tol Ciawi. Togi. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas informasinya, melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Danau Alam yang berada di ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut, Ranu Regolo di Lumajang, Jawa Timur. Terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, danau ini menawarkan keindahan alam yang menenangkan. Seperti inilah keindahan Danau Ranu Regolo. Sebuah surga tersembunyi di kaki Gunung Semeru, tepatnya di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Berada di ketinggian sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut, suasana di sini begitu sejuk dan alami dengan pepohonan cemara yang mengelilingi danau. Selain menjadi destinasi favorit para pendaki sebelum melakukan pendakian ke Gunung Semeru, Ranu Regolo juga menjadi tempat berkemah yang nyaman. Udara yang segar, suara alam yang menenangkan, serta pemandangan yang memanjakan mata membuat tempat ini sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Air di danau yang jernih menciptakan refleksi yang sempurna antara langit dan permukaan air, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Udaranya mungkin kali ya, terus pemandangannya yang adem, sepi dan tenang. Kalau dananya gimana? Dananya bagus banget sih, cocok untuk foto-foto ya, bersih. Kan urut dulu. Hawanya dingin, bagus, tempat-tempatnya juga bagus juga. Cocok buat ini ya, foto-foto. Iya. Jika berkunjung ke sini, Anda wajib membawa jaket tebal karena suhu saat malam hari bisa mencapai 5 derajat Celcius. Dari Lumajang, Jawa Timur,
Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono langsung memberi teguran keras ke Pelindo imbas kemacetan tersebut. Kalian secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Yang terjadi di dalam Tanjung Priok untuk muatannya yang harusnya 2.500 truk per hari, kemarin itu dipaksakan untuk menjadi 4.000 truk per hari. Sehingga mengalami jam dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya. Karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Bisa Geopark Kebumen di Jawa Tengah dan Geopark Meratus di Kalimantan Selatan resmi menjadi UNESCO Global Geoparks. Masuknya Geopark Kebumen dan Meratus ke jaringan Geopark Dunia menambah daftar Geopark Indonesia yang diakui oleh dunia. Dewan Eksekutif UNESCO menambahkan 16 situs baru ke dalam jaringan UNESCO Global Geopark. 2 diantaranya berada di Indonesia, yakni Geopark Kebumen dan Geopark Meratus. Geopark Kebumen di Jawa Tengah menyimpan catatan penting mengenai sejarah geologi bumi dengan menampilkan formasi batuan tertua di Pulau Jawa. Salah satu titik utama di kawasan ini adalah situs Karangsambung, sebuah laboratorium alam yang memperlihatkan batuan dari batas samudra dan benua yang terbentuk sejak puluhan juta tahun yang lalu. Sedangkan Geopark Meratus di Kalimantan Selatan menyimpan catatan geologi yang menarik tentang evolusi tektonik kompleks yang dimulai sejak periode Jurassik sekitar 201 hingga 145 juta tahun lalu. Kawasan ini menjadi lokasi seri oviolit tertua di Indonesia serta memiliki kandungan berlian yang cukup signifikan. Geopark Meratus memiliki peran penting dalam pemulihan ekosistem bakau yang menjadi habitat utama bekantan. Saat ini sudah ada 12 geopark di Indonesia yang masuk daftar UNESCO Global Geopark, yaitu Geopark Batur, Belitung Ciletuh, Gunung Sewu, Ijen, Maros Pangkep, Merangin Jambi, Raja Ampat, Rinjani Lombok, Kaldera Toba, serta 2 terakhir Kebumen dan Meratus. Pemirsa, guna menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, para calon jemaah haji perlu mempersiapkan fisik dan mengkonsumsi vitamin. Terutama para calon jemaah haji yang memiliki penyakit penyerta ini dihimbau untuk memakan atau membawa obat-obatan pribadi. Para calon jemaah haji, khususnya yang memiliki resiko tinggi dan penyakit penyerta, diminta untuk tidak lupa membawa obat pribadi selama menjalankan ibadah haji. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kondisi kesehatan jamaah menghadapi suhu ekstrim dan juga aktivitas fisik yang padat selama pelaksanaan ibadah haji. Selain menyiapkan obat pribadi, calon jemaah haji juga disarankan untuk terbiasa berolahraga, mengatur pola makan, serta menjaga asupan air putih selama di tanah air. Kelelahan karena walimatus safar, sehingga nanti seminggu berikutnya jemaah istirahat, baru nanti masuk embarkasi sudah seger lagi. Dengan edukasi kesehatan bagi calon jemaah melalui bimbingan manasik haji kesehatan, diharapkan agar para calon jemaah haji dapat menjalani ibadah dengan sehat dan lancar selama berada di Tanah Suci. Dari Jakarta, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan sejumlah aturan menyusul persiapan penyelenggaraan haji 2025. Salah satunya larangan memasuki Mekah tanpa visa haji. Arab Saudi melalui Kementerian Dalam Negeri memberlakukan larangan masuk Mekah tanpa visa haji mulai tanggal 29 April 2025. Jamaah tanpa visa haji atau izin yang sah akan ditolak masuk Mekah dan dipulangkan ke tempat asalnya.
Aturan baru dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi ini ditetapkan tanggal 13 April 2025 sebagai hari terakhir jamaah umroh memasuki kerajaan. Setelah itu jamaah harus pulang maksimal tanggal 29 April 2025. Aturan yang diberlakukan ini sebagai bagian dari persiapan musim haji mendatang. Kementerian menegaskan jemaah yang melewati batas waktu yang ditetapkan akan mendapatkan sanksi. Perusahaan umroh yang bertanggung jawab atas jemaahnya juga akan didenda jika tidak melaporkan keterlambatan jemaahnya. Aturan lainnya, pemerintah Arab Saudi tidak akan menerbitkan izin umroh melalui platform nusuk. Selain itu, Kementerian Pariwisata Arab Saudi juga mendesak semua hotel di Mekah untuk tidak melayani tamu yang tidak memiliki visa haji atau izin masuk resmi untuk bekerja atau tinggal selama musim haji. Arab Saudi yang menjadi tuan rumah ibadah haji tahunan, puncaknya berlangsung pada tanggal 5 hingga 6 Juni 2025 mendatang. Pemirsa, memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta. Pemeran sosok Yesus dalam drama Jalan Salib ini sebut pendalaman karakter, butuh riset mendalam dan latihan panjang. Umat Katolik menggelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus. Salah satu rangkaian dalam peringatan Jumat Agung yaitu penampilan drama Jalan Salib yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral Jakarta. Seluruh pemeran dalam drama Jalan Salib menarik perhatian karena bisa memberikan penampilan yang sangat baik. Dialog dan adegan yang disampaikan bisa menyentuh hati para jemaat yang menyaksikan drama Jalan Salib. Apalagi saat adegan Yesus yang harus rela menerima penyiksaan. Butuh waktu yang sangat panjang untuk persiapan para pemain melakukan pendalaman karakter, riset, dan juga latihan. Kita latihan selama 6 bulan lebih. Iya. Mas, untuk pendalaman karakter itu sendiri ini bagaimana, Mas? Untuk pendalamannya, saya akan tentu riset yang mendalam ya, di mana saya sebagai seorang Katolik juga berperan sebagai Yesus tidaklah mudah, di mana kita harus berbagai referensi bahkan dari sosok Yahudi, bagaimana Yesus di mata mereka itu seorang Yesus itu seperti apa, bahkan kita harus mengenali bagaimana wilayah yang mereka tempati sehingga kita bisa memerankan Yesus dengan baik seperti itu. Jalan Salib tahun ini bertajuk Mater Purisima, yang berarti ibu yang sangat suci, di mana mengangkat cerita tentang Bunda Maria yang hatinya terluka melihat putranya Yesus Kristus sengsara. Dari Jakarta, Hamzah Sibuan, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, bisa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang hari ini, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang, UKI, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Togi dan pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Cawang, UKI, Jakarta Timur. Seperti yang Anda saksikan saat ini, arus lalu lintas dari arah Kampung Rambutan yang akan mengarah ke arah Cililitan dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, di mana antrian traffic light ini mencapai 100 meter dengan
dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Pancoran juga saat ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Yang Anda saksikan saat ini juga adalah kendaraan dari Cililitan yang akan mengarah ke Halim, di mana baru saja lepas dari antrian traffic light. Dominasi kendaraan pada siang hari ini juga lebih didominasi dengan kendaraan pribadi. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Pancoran dalam keadaan ramai lancar. Namun antisipasi dengan kegiatan kendaraan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Pada siang hari ini tidak hanya kendaraan roda 2 dan roda 4, namun dominasi kendaraan juga lebih didominasi juga dengan kendaraan angkutan barang, terkhusus kendaraan yang akan mengarah ke arah Halim ini, di mana terdapat juga aktivitas bandara di Halim. Kemudian juga memang ada juga kendaraan yang akan masuk ke gerbang tol Cikampek, sehingga memang dominasi kendaraan angkutan barang pada siang hari ini juga akan terus ada sampai sore hari nanti. Untuk itu kami harapkan bagi pengendara roda 2 tentunya Anda selalu berhati-hati saat ingin menyalip kendaraan yang berada di depan Anda. Antisipasi pastinya saat Anda ingin menyalip dalam keadaan aman sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian untuk kendaraan yang akan masuk ke tol Jagorawi pada saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Antrian kendaraan juga terjadi untuk kendaraan di ruas tol Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi, di mana kendaraan yang keluar dari Cikampek juga memang pada siang hari ini cukup ramai di sana. Untuk itu bagi pengguna kendaraan untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kami harapkan Anda untuk saling menghargai antar sesama pengguna jalan sehingga terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian jadikan keselamatan di jalan sebagai budaya dan kebutuhan, sehingga hal ini juga menekan tingginya kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi melibatkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 di jalan. Hal ini juga imbas dari kurang memperhatikan keselamatan bagi pengguna kendaraan tentunya di jalan raya. Dan bagi Anda yang akan melakukan aktivitas akhir pekan, tentunya periksa kembali keadaan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Tentunya rute-rute yang Anda pilih nantinya dalam keadaan baik untuk dilintasi sehingga perjalanan Anda berjalan dengan aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Togi, kembali ke Anda. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Sinda atas lapornya dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.